santri Ma'had Al-Jami'ah yang saya cintai dan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa kumpul bersama-sama di teras Ma'had Al-Jami'ah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kemampuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'il akhir. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya dan berhak untuk mendapatkan syafaatnya, khususnya nanti ketika di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya, sebelum kita lanjutkan, sebelum saya menyampaikan beberapa pesan yang diamanahkan oleh teman-teman murabbi, murabbiyah dan juga pimpinan terkait dengan koordinasi di malam hari ini, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada seluruh pendahulu-pendahulu kita, khususnya muassis Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Tulungagung, beliau Bapak Kiai Haji Arif Mustaqim, juga kepada mudir pertama dari Ma'had Al-Jami'ah UINZ Rahmatullah Tulungagung, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Dr. Kiai Haji Sirajuddin Hasan MAG. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man nawasawafuna sholih, khususan ila hadrati Kiai Haji Arif Mustaqim, khususan khas ila hadrati Syekh Sirajuddin Hasan. Syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Dan mohon maaf mengganggu kegiatan belajar mengajar di malam hari ini. Biasanya Ba'dul Maghrib teman-teman semuanya sorogan ya, baca Al-Quran bareng-bareng di Ma'had atau di masjid biasanya? Di masjid. Nah, alhamdulillah. Jadi dekat dengan masjid ya diusahakan untuk ke masjid. Namun untuk malam hari ini ya khusus malam hari ini aja ya. Nah, ini tidak ke masjid tetapi di Ma'had Al-Jami'ah. Baik teman-teman, ada beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman semuanya ini kan orang-orang terpilih, ya. Saya katakan orang-orang terpilih. Kenapa teman-teman semuanya dikatakan terpilih? Karena memang ya betul-betul proses yang teman-teman alami sebelum masuk ke Ma'had Al-Jami'ah ini kan cukup panjang ya. Ya, cukup panjang. Teman-teman melewati seleksi dari sekian banyak mahasiswa yang ada di UINZ Rahmatullah Tulungagung yang kebetulan mendaftarkan diri dalam program apa? KIP. Nah, tentu ini merupakan satu hal yang patut untuk disyukuri. Nah, pertanyaan saya yang pertama, teman-teman santri semuanya kira-kira seneng nggak tinggal di Ma'had Al-Jami'ah? Enak sing seneng, adik banget gitu ya. Oke, senang, dek temen. Nah, sumeneng uwol gitu ya, seneng banget. Tetapi tentunya pernyataan bahwa kita senang, pernyataan bahwa kita cinta tidak cukup hanya sekedar kata-kata.
Ya kan? Cukupkah kita mengatakan bahwa kita itu cinta tanpa kemudian ada sebuah pembuktian dan tanpa ada sebuah ujian dari Tuhan untuk membuktikan kata cinta itu sendiri? Teman-teman, misalkan saya seneng ya lulus KIP, seneng toh? Seneng. Alhamdulillah. Begitu kemudian di pengumuman itu terpampang nama dari teman-teman semua, saya ingin tanya, kira-kira ketika pas pertama kali tahu pengumuman saya diterima program KIP, teman-teman ekspresi pertama apa ya? Oh, terharu, ada sing meriang. Ya, sampai meriang, saking senengnya kemudian meriang. Ada sing terharu kemudian menangis. Ya, loh, karena memang betul yang namanya KIP itu sangat dimimpikan oleh sementara teman-teman kalian yang hari ini tidak berkesempatan untuk mendapatkan KIP. Artinya apa? Dari teman-teman yang semuanya ini keterima KIP, ternyata masih banyak di belakang teman-teman semua yang antri ingin dapat KIP namun tidak dapat KIP. Ya. Nah, karena itu begitu teman-teman semua sudah mendapatkan KIP, teman-teman yakin bahwa teman-teman semuanya itu senang, demen, ekspresinya macam-macam. Yang namanya demen sama. Orang cinta, orang demen tentu akan diuji oleh Tuhan. Sama dengan ketika kita ini ngaku iman. Iman itu juga butuh pembuktian. Tidak cukup kita kemudian mengatakan saya beriman kepada Allah, swarga. Tidak cukup. Afahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup orang-orang itu? Apakah orang-orang yang mengira ketika mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, kemudian mereka akan dibiarkan oleh Tuhan, tidak ada ujian-ujian bagi mereka? Begitu orang masuk Islam, pasti dia akan diuji. Begitu teman-teman mengatakan cinta, saya senang, akhirnya saking mantapnya, kemudian pergi ke rumah calon mertua, gitu, matur nyanggone calon mertua nyuwun sewu Pak. Sepindah niki wau silaturahim kaping kalihipun ngaturaken sedaya kelepatan, kaping tiganipun nyuwun sewu kula rikala kapanggih kalih putra panjenengan. Kula niku nirkadya balung tanpa daging. Ya misalkan gitu, misalkan. Kula niki pun nilai bungu, nilai tani tilem ngantos dumugi tilem malih sing enten niku namung putri panjenengan. Ngapunten, niki menapa boten betah mantu elek-elekan. Nah, misalkan gitu ya. Akhirnya kemudian yang namanya calon mertua iki krono iki kok enek bocah lanang kendeleran. Makanya dari calon itu kendel. Oh, kendel itu termasuk diantaranya ya wali lembung dhewe ora golek bacon. Nah, itu ya. Orang golek bacon iki apa lho bacon? Iku sampean golek bacon malah bacone sing tenek. Repot toh. Nah, oke, saya lanjutkan. Baru kemudian ijab kabul di depan Pak Naib. Begitu kemudian angkah itu kalau zawaj itu kan qabil tuh nikah al tazwijah bil mahil marko. Misalkan wis sah. 1 bulan 2 bulan kehidupan mesti penak. Ini sing rada ruwet iki ya. Rada ruwet. Penak. Kenapa penak? Maratuwa ya seneng-senenge duwe mantuanya. Istri cinta kepada sampean, enak murid ya. Apa-apa dicukupi. Tapi apa kemudian terus tetap
seperti itu, baru kemudian akan berpikir bagaimana kemudian saya harus mencukupi kehidupan istri saya. Sebagai seorang laki, mosok kok aku wong lanang nek guru ngantung yang gini moro tua. Lho gengsi wong lanang iki. Lelaki yang sejati, begitu dia ijab kabul, dia akan bilang kepada istrinya, "Dek, sekarang kamu sudah menjadi tanggung jawabku. Kalau ada apa-apa, minta kepadaku. Jangan pernah minta kepada orang tua." No. Jangan lanang kok ngatungnya gini moro tua. Harga diri jatuh. Artinya apa? Ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah konsekuensi dari sebuah pernyataan yang teman-teman ambil, yang teman-teman semuanya sampaikan. Begitu teman-teman, tadi saya tanya, ketika dengar kabar yang namanya teman-teman lulus KIP, seneng, bangga, karena mampu untuk menyisihkan sekian banyak orang, sekian banyak saingan, sehingga kemudian diterima untuk menerima beasiswa KIP. Ya, itu satu. Akhirnya apa? Konsekuensinya dalam kaidah usul fikih, ar-ridho bisyai'i apa? Ridhon bima yatawalladu minhu. Jadi keridhoanmu, kecintaanmu terhadap sesuatu, maka itu kemudian menanggung konsekuensi dari segala sesuatu yang timbul dari keridhoanmu terhadap sesuatu itu. Kamu cinta kepada seorang wanita, maka kecintaanmu kepada wanita tersebut ini akan menanggung konsekuensi dari berbagai macam hal yang timbul dari kecintaan tersebut. Akhirnya wong termasuk diantaranya wong wedok butuh wedak, ya kudu siap nopo nih, kan kata? Musim adem kok kerasa adem, ya kudu siap. Loh, kleru itu, kleru. Siap memulih. Saya ngomong santai ini ya, santai. Jadi maksudku saya bawa dari situ supaya kalian semua paham nanti apa sih yang kemudian saya inginkan, yang akan saya sampaikan dari persoalan yang kemudian muncul di beberapa hal terakhir ini. Ada konsekuensi-konsekuensi yang teman-teman harus ambil. Jadi kamu ridho terhadap sesuatu tidak cukup hanya senang dengan sesuatu yang baik dari apa yang kamu pilih. Kamu cinta kepada seorang wanita, kemudian menikah dengan dia, ya kudu gelem penake, ya kudu gelem solone. Gitu ya. Itu konsekuensinya sama teman-teman semuanya. Begitu terima KIP, KIP itu beasiswa yang terbesar dari sekian beasiswa yang lain, ya kan? Maka kemudian pilihannya salah satu di antara yang disampaikan oleh Pak Wir, saya masih ingat betul ketika pada waktu itu Pak Mudir itu masih Pak Sairozi, Pak Yai Sairozi. Jadi sebelum Pak Mudir, ketika pada waktu itu teman-teman ada program dari Ma'had disampaikan oleh Pak Mudir lewat podium di Taruk, semua menyamalah apa sih gitu ya. Akhirnya kemudian gimana? Pak BR1 yang Pak BR3 waktu itu, yang sekarang jadi BR1, Prof. Abad, begitu dengar itu di mimbar langsung beliau pidato dengan nada yang agak tapi tak mati nih. Nah, KIP ini adalah beasiswa terbesar di antara beasiswa yang lain. Maka oleh sebab itu konsekuensinya juga harus besar. Artinya teman-teman harus siap dengan itu. Salah satunya tinggal di Ma'had Al-Jami'ah. Terus kemudian misalkan apalagi selain tinggal di Ma'had Al-Jami'ah, juga mengikuti pembelajaran yang ada di Ma'had Al-Jami'ah. Masuk UIN termasuk di antara konsekuensinya apa? Madin pagi. Nah, dan seterusnya. Wes, kiwake kan? Rentetannya banyak. Nah, teman-teman, ini berdasarkan pantauan dan juga evaluasi
serta laporan dari beberapa pihak yang mengamati Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah. Jadi apa yang saya sampaikan berdasarkan itu. Makanya tadi saya awali dari beberapa pengantar tentang itu, saya ingin menyampaikan. Yang pertama ada pengamatan dari teman-teman yang berada di Ma'had, juga pengurus. Pertama, kaitannya dengan masalah kedisiplinan teman-teman di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Ma'had Al-Jami'ah. Yang mungkin ini pertama, ya. Ini menurut informasi yang diterima teman-teman Mahasantri Putra, ini banyak yang kurang disiplin. Nah, oleh sebab itu saya sangat berharap dan menekankan kepada teman-teman semua dan menginstruksikan kepada teman-teman semua, mulai saat ini tolong semua kegiatan-kegiatan yang ada di Ma'had Al-Jami'ah, teman-teman semuanya harus ikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang teman-teman tidak bisa ikuti karena ada sesuatu dan lain hal yang sifatnya uzur syar'i, tetap harus izin dan sesuai prosedur yang berlaku. Nah, itu ya. Termasuk diantaranya misalkan ada kegiatan di luar. Kegiatan di luar itu dari Ma'had tidak akan pernah mempersulit, asalkan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena mohon maaf, kegiatan di luar yang menginap itu ada yang diizinkan, ada yang tidak. Kami juga sudah mewanti-wanti kepada seluruh musyrik maupun musyrifah, kalau hendak memberikan izin untuk mengikuti kegiatan di luar dan sifatnya menginap, keputusan tidak akan berhenti, tidak cukup dari musyrik sama musyrifah, harus sampai mudir, minimal ke saya selaku penanggung jawab bidang akademik. Jadi tidak boleh kemudian mereka menentukan, ambil kebijakan, oh ini diizinkan, ini tidak diizinkan. Kalau sudah diizinkan berarti sudah melewati proses ini, gitu ya. Sehingga mohon maaf, jangan membanding-bandingkan antara beberapa kegiatan itu. Kayak kok oleh, aku kok tidak oleh, karena sudah ada pertimbangan bahwa kegiatan ini diizinkan untuk menginap di luar dan kegiatan ini tidak diizinkan untuk menginap di luar. Dan ini sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kampus di bawah BR3. Karena mohon maaf, kegiatan luar yang dulu kami tidak mengizinkan, kami sempat ditegur oleh pimpinan terkait dengan perizinan tersebut. Kenapa ada kegiatan ini dan ini penting sifatnya bagi mahasiswa, kok tidak diizinkan oleh Ma'had? Padahal ini merupakan satu hal yang oleh kampus diperlukan. Nah, itu ya. Jadi teman-teman tolong, kalau misalkan ada perizinan yang kemudian mengharuskan teman-teman kegiatan menginap di luar dan lain sebagainya, itu nanti lewatnya pasti melalui murabi-murabiah, khususnya Pak Mudir. Kalau hal itu adalah hal yang memang mendesak dan penting sifatnya, perlu kebijakan Pak Mudir, maka Pak Mudir. Kalau cukup dengan saya, berarti selesai di saya. Itu ya. Ini tolong kemudian dipahami. Jangan kemudian protes kepada musyrik. Musyrik hanya pelaksana. Dalam hal ini musyrik hanya pelaksana. Kami juga pelaksana, tapi kami atas instruksi dari pimpinan. Gitu ya. Tolong dipahami ini. Sehingga nanti dalam prosesnya perjalanan enak gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya, saya dan juga seluruh teman-teman murabi dalam beberapa waktu ini mengamati kegiatan di kegiatan di waktu pagi. Pagi itu teman-teman semuanya wajib untuk mengikuti
Madin. Ya kan? Nah, kami melihat di beberapa waktu ini ternyata ini ada yang di jam-jam Madin masih berada di lokasi Ma'had. Beberapa waktu lalu saya melakukan sidak, ketemu kalau tidak salah ada 4 atau 5 orang yang masih berada di kamar. Ketika saya tanya, alasannya adalah sakit. Salah satu di antaranya mau berangkat kuliah, tadi Madinnya tidak masuk, alasannya sakit perut. Saya tidak tahu apakah itu real, nyata atau tidak, benar-benar sakit atau tidak. Ya, kalau sakit, ya berarti dia tidak berbohong. Kalau misalkan dia berbohong, berarti dosanya sudah ada 2. Ya tak? Dosa ngapusi, terus kalau apa nih? Dosa dia jadi dianggap engko mesti neraka ngono ya. Ini dosa dalam arti sesuatu yang tidak benar, gitu ya. Nah, termasuk diantaranya, ya karena tidak berangkat Madin. Saya anggap itu dosa bagi teman-teman yang ada di Ma'had. Kalau tanpa uzur yang syar'i, uzur syar'i pasti diizinkan. Contoh misalkan kemarin ada yang izin, sampai ke saya suratnya ada di atas meja saya masih ada, belum sampai kepada Pak Mudir karena Pak Mudir sedang sakit. Isinya adalah minta izin pulang merawat ibunya yang sedang sakit. Pasti akan kami izinkan karena ini uzur yang sifatnya syar'i. Ya, apalagi merawat orang tua. Ingat, teman-teman putra, terutama teman-teman putra, ya, bahasa Santri Putra ini, orang laki-laki itu ketika abahnya atau ayahnya sudah tidak ada, dia bertanggung jawab kepada ibunya, juga bertanggung jawab kepada keluarganya dan adik-adiknya yang perempuan sampai meninggal. Jadi beban orang lanang itu abot. Beban seorang laki-laki itu berat. Kalau orang putri kan enggak. Orang putri begitu dia nikah, dia putus hubungan dengan orang tuanya. Dalam tanda kutip, kewajibannya untuk taat kepada orang tua kalah dengan kewajiban dia taat kepada suami. Tapi kalau orang laki-laki enggak. Bahkan laki-laki itu misalkan ibunya memanggil ibunya, itu butuh dia tidak harus izin dengan keluarga, dia tidak harus izin dengan istrinya. Itu karena laki-laki. Ya, makanya kasus ini begitu dia punya tanggung jawab seperti itu, ibunya sakit minta izin, maka siapapun tidak bisa untuk menghalangi dia, termasuk murabbi-murabbiyah, termasuk Pak Mudir. Kalau menghalangi, dosa hukum. Izin syar'i, maka boleh dia pulang. Gitu ya. Nah, ini tolong dipahami. Kemudian selanjutnya, ya. Jadi mulai besok saya tidak ingin ada di antara teman-teman putra atau mahasiswa yang putra ini jam Madin kok masih ada di lingkungan sini, atau setengah 8 klitih-klitih Arab budal, jam 7:15 klitih-klitih Arab budal. Ojo sampai. Misalkan jam 7 itu sudah berangkat. Pak, kalau antri itu suwe sampai ke antri atus. Airnya telas. Cak lanang ini pelayune banter. Masjid enek. Atau saya yakin cak lanang iki rumuse ratus rong dino aja. Loh, aku paham loh. Ngono kuwi paham. Nyapa kok paham? Ya soalnya aku ya lanang kok. Ya tahu jadi mahasiswa kaya sampean. Kuliah budal iku mek ora tok oleh budal kok dhewe. Lho tenan. Lho ambune piye? Ora mikir kok sing ngene teko nggon. Tetep ae jalanan kok ya. Wes itu ya. Itu tolong diperhatikan.
Ya, jadi mulai besok saya tidak ingin ada yang 7:30 utawa jam itu seperempat saya kritik-kritik anak muda. Kalau terpaksa misalkan airnya habis, wes rauprok engkau misalkan pulang dari mandi dulu. Pak, orang nek parfum, alah cah lanang ora patek butuh parfum teman. Parfumnya alami, beda wong wedok, ya. Lek wong wedok ya maca ya 10 jam. Nah, itu bener loh bedanya antara cowok dengan cewek itu seperti itu ya. Oke, wes ya, itu tolong dipahami. Kemudian yang ketiga, sempat ada laporan kegiatan belum selesai, teman-teman semuanya itu sudah kembali. Artinya ya, teman-teman kegiatan itu belum selesai, bolos sing lanang. Nah, ketika ditanya informasi yang saya terima, lapar Pak. Iya lapar ya, lapar. Karena itu kemudian cari makan. Nah teman-teman, khalifah itu kudu cerdas. Khalifah itu kudu cerdas. Nah khalifah di dunia ini perannya dipegang oleh laki-laki. Secerdas-cerdasnya orang perempuan sak ombo-ombo jangkai wong wedok, sik kalah ombo karo wong lanang iku rumus. Ya udah Pak, lewat itu dulu Pak kalah jangkai. Ya, bukan itu maksudnya. Teman-teman calon pemimpin, teman-teman ini calon khalifah bagi keluarga, bagi masyarakat. Kita dapat jatah waktu sama antara satu dengan yang lain. Nek saya itu 24 jam, kalian juga 24 jam. Tidak ada. Musyrif ini misalkan jatahnya apa 30 jam setinggal sungi. Enggak dong? Sama 24 jam. Teman-teman juga semuanya sama 24 jam. Diomong nih repot sampean dengan teman-teman musyrif. Jadi repot musyrif. Loh tenang itu. Musyrif itu punya tanggung jawab didik kalian. Dia punya tanggung jawab sebagai pribadi bahwa saya ini adalah seorang mahasiswa yang harus menyelesaikan tugas dari dosen-dosen saya. Nek tambahannya itu apa musyrif? Nek kamu ya sobat dosen tok kalau ini pakai kalau boke ya. Nah, itu aja. Tapi musyrif enggak. Dosen lebih. Iya, lu jangan dikira dosen itu tidak sibuk. Dosen mau juga kontrak Pak, oh enggak. Tugas dosen itu banyak. Tugas ngajar, tugas bimbing, tugas penelitian, tugas pengabdian kepada masyarakat. Belum dia kemudian sama keluarga, itu luar biasa banyak tugasnya. Belum lagi misalkan kalau di rumah dia ngajar di pondok misalkan. Loh, ini bukan apa ya. Saya pulang itu kalau nyampe rumah nanti ba'da maghrib ya pondok lagi, ngajar di pondok. Nanti pulang paling jam 8:15 atau kadang-kadang ya sampai 8:30. Kadang kalau ada kegiatan di luar ya kadang-kadang ke rumah ya iso jam 12, kadang ya jam 1, kapan hari itu kan mari ke daerah Doko sana tepung rumah ya sekitar jam 2:30. Ya itu dosen itu memang seperti itu. Artinya tugasnya juga banyak. Nah, apa saya ingin banding-bandingkan? Tidak. Yang saya ingin katakan kepada teman-teman, persoalan makan memang di sini belum ada hati. Tapi teman-teman calon khalifah yo kudu pinter-pinter ngatur waktu. Itu yang ingin saya tekankan. Teman-teman kuliah sampai jam berapa terakhir? Jam 5. Setengah 6, ada setengah 6. Oke, setengah 6. Maghrib jam berapa? Jam? Kemudian setelah maghrib kegiatannya sorokan, bakdo isya dirasa. Oke, selesai dirasa jam 8:30. Ada waktu 8:30 sampai jam.
Tapi setengah 9 sampai ke atas ini rawan. Rawan bagaimana? Rawan sampai balik mahal mesti kerungen. Belum lagi nanti enek ampiran, rono-rono ya. Ya, jenenge wong kadung metu enek hawa, ya. Nah, itu kadang-kadang mampir untuk kesuwen. Bagaimana caranya? Caranya ketika sampai selesai kuliah itu beli makan. Loh, film jam 5 film genep 40 dino iso stres ya. Loh iya. Taklimul muta'alim kan gitu, taklimul muta'alim. Waktu yang kamu tidak boleh tidur sing paling bahaya itu setelah sholat asar. Santri kok terus sholat asar bahaya sampean ya. Itu bahaya. Jangan sampai tidur di setelah sholat asar. Pokoknya diusahakan jangan tidur setelah sholat asar. Kamu tidur bakal sholat subuh, wih jadi ya nggak apik rezekimu iso. Serat. Tapi di rumahnya teman-teman rezeki ya. Nah, tapi setelah asar itu kan dari butuh pikiran. Nggak stres kalau rezeki kalau para mereka para sing stres itu enggak. Ojo sampai turu, ya garai dedel. Setelah sholat asar itu garai dedel, ya jangan sampai. Nah, maka beli makan sebelum asar. Syukur-syukur secara kesehatan orang makan setelah waktu malam kan kurang bagus. Syukur-syukur sampai makan ya sebelum maghrib itu. Udah puasa Pak, nggak puasa ya pas maghrib. Buko kan itu bontrot kan itu teman-teman semuanya itu bisa disimpan ya, tolong dipisah, minta kepada warungnya supaya dipisah antara sayur dengan ininya supaya apa sebenarnya ya ini tadi kegiatan-kegiatan semua bisa berjalan dengan baik. Nah termasuk sorotan yang dari luar yang saya katakan tadi terkait dengan Drawasi sampean molor teko mahal jam 09.00 punjul itu dari lingkungan dari mahal santri itu keluar dari mahal kembali ke mahal itu sudah jam 9 ke atas, sehingga itu kemudian jadi catatan. Nah kita nggak ngapa-ngapain Pak, kita tidak melakukan hal-hal yang misalkan negatif atau yang bagaimana. Masyarakat tidak akan melihat apa yang kamu lakukan, tapi dari perilaku kita patut atau tidak, mereka akan menilai ini patut nggak bagi mahasiswa mahad, patut nggak misalkan ini bagi santri putri kembali ke mahad di atas jam 9 atau santri mahad di atas jam 9, jam 10 baru pulang ke mahad. Ini ada laporan dari satpam dan dari beberapa orang yang menyampaikan informasi kepada mahal. Nah ini tolong dijaga. Ingat teman-teman, pepatah mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ma'had punya aturan, kampus punya aturan. Teman-teman sudah bikin pernyataan tinggal di Ma'had Al-Jami'ah. Teman-teman juga sudah sepakat menjadi mahasiswa UIN satu Tulungagung. Kalau tidak mengikuti aturan silakan keluar. Bahasanya kulo kerengi, gitu ya. Dan ingat teman-teman, ini selalu dipantau oleh atas. Penerima KIP itu selalu dipantau oleh pimpinan. Mohon maaf, kami biasanya selalu dimintai keterangan ada nggak mahasiswa yang barangkali KIP-nya itu tidak layak untuk dilanjutkan. Loh, ini bukan materi-materi loh ya. Itu termasuk diantaranya ada dulu kan sudah ada konsekuensi wajib tinggal di Ma'had. Itu sing angkatan atas kalian 2 tahun lalu kalau tidak salah. Ternyata begitu tinggal di Ma'had putri waktu itu, dia intinya pokoknya wis ngengkel gah tinggal di Ma'had karena tidak terbiasa hidup di Ma'had. Ya akhirnya kemudian
dia memang betul-betul tidak mau tinggal di Mahat dan tidak tinggal di Mahat boyong dia. Akhirnya kita laporan kepada pimpinan atas nama Mas Satri ini, dia tidak mau untuk tinggal di Mahat. Maka oleh pihak BAK atas instruksi tentunya dari pihak WR3 yang nangani persoalan GIP itu langsung dicarikan penggantinya. Artinya teman-teman, saya tadi sudah mengatakan ini adalah satu hal yang patut untuk disyukuri oleh teman-teman karena sudah melewati tahapan yang begitu banyak, karena teman-teman sudah melewati proses seleksi yang ketat dan berhasil untuk bahasanya mungkin menyingkirkan pesaing. Menyingkirkan pesaing-pesaingnya, maka syukuri itu bagaimana caranya? Kalau para ulama mereka mengatakan bahwa asyukru huwa sharfun ni'am fima yurdi bil mu'min. Yang namanya syukur itu adalah kalian menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian, atau memanfaatkan, menggunakan nikmat yang diberikan oleh sang pemberi nikmat kepada kalian sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya berharap teman-teman di sini adalah ajang bagi teman-teman semua untuk berproses untuk menjadi calon-calon khalifah di masa yang akan datang. Saya tidak menyebut pemimpin, kalau pemimpin itu terkesan karena ini Mahat ya khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku. Kalian ada calon khalifah, dan khalifah harus pintar. Khalifah harus mampu untuk memanfaatkan waktu yang sedikit tetapi kemudian menjadi hal yang sangat berdampak bagi masyarakat, bagi umat. Maka oleh sebab itu betul-betul proses di sini harus dilakukan. Ingat, lek pengen dadi wong sekti ya kudu wani rekoso dhisik. Teman-teman pengen jadi ilmuwan, intelektual, jadi seorang yang sukses. Kalau di Imriti itu ada nadam latar ilman wa tatruka. Jangan pernah kamu berharap tentang ilmu pengetahuan sementara engkau tidak mau untuk kamilan. Pengen pintar, gak pengen belajar. Jadi Imam Syafi'i ya, malam yaduk murta'an yumi sa'atan tajarru'an dhullal jahli tula hayati. Semua wangi kok pengen ya, sing semua wangi ora gelem ngrasake, tidak mau untuk merasakan hinanya belajar, pahitnya belajar. Mau belajar yuk pahit. Nek Mahat direwangi sampai kali belum pahit itu. Nek Mahat obah didik panggahnya kegiatan pahit kuwi. Nek Mahat obah didik panggahnya misalnya takzir ya misalkan itu pahit. Musuh itu luwih pahit meneh. Lah itu kayak akhir bahaya. Meskipun dalam bagian ini sambil membaca ini memanfaatkan waktu yang sedikit. Orang-orang perlu ditutup. Iki orang nyindir kok. Yes, itu penting. Ya, guys, itu teman-teman pesan dari teman-teman murabbi-murabbiah dari pimpinan terkait dengan apa yang diamati beberapa hari terakhir ini. Sudah waktu isya, saya juga waktunya pulang. Saya mohon maaf tidak dibuka pertanyaan. Nanti kalau musyawarah sama teman-teman musyrif aja, kami juga membuka. Misalkan teman-teman mau ada kegiatan yang berbeda dengan teman-teman putri, boleh, tapi silakan dimusyawarahkan dengan teman-teman. Itu ya. Baik, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf mengganggu waktunya ya, dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas kehadiran teman-teman. Dan mulai saat ini saya harap komitmennya dijaga. Saya harap Mahat menjadi prioritas dari teman-teman semuanya. Ikuti semua kegiatan dengan baik. Madin jangan sampai ada yang tidak lulus dari Mahat Al-Jamiah ini. Yang nggak lulus akan remedi tahun ngarep. Ini informasi Pak Rektor setahun dari remedi 1 bulan.
Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.